Halo semuanya, selamat datang. Di video ini gue akan membawakan alur cerita film psikopat Indonesia yang dirilis pada tahun 2021 yang berjudul Affliction. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang pulang kampung untuk mengurusi ibunya yang mengalami gangguan kejiwaan, dan parahnya lagi, ibunya suka ngeset tangannya sendiri. Penasaran sama ceritanya? Yuk kita langsung mulai filmnya. Tapi sebelum itu, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Awal cerita, kita diperlihatkan Hasan yang bersiap-siap pergi ke kantor untuk presentasi. Dan by the way, pekerjaan dia adalah seorang psikolog anak dan juga komentator bola tentunya. Scene beralih ke meja makan. Saat itu mereka sedang sarapan pagi. Sang istri itu namanya Nina, anak cowok itu namanya Rian, dan anak cewek itu namanya Tasha. Scene beralih ke kamar. Nina memandangi foto ibunya yang telah meninggal. Hasan pun masuk dan mencoba menenangkannya. Setelah menjalankan ibadah sholat, Nina mendengar seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Dan rupanya datang Narsih, yang merupakan pembantu yang dibayar Hasan untuk menjaga ibunya di kampung. Narsih pun bilang, kondisi ibu sudah mengkhawatirkan. Dia sudah tidak banyak ingat lagi, bisa disebut juga dengan Alzheimer, dan dia juga bisa melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Ya, apakah dia indigo atau lagi kumat aja stresnya. Setelah itu, Nina memberinya uang namun Narsih menolaknya. Dan dia hanya bilang pamit bahwa dia tidak bisa lagi mengurus ibunya. Dan hanya meminta sudah waktunya Hasan untuk pulang, untuk menemui ibunya. Setelah itu, Nina mencoba membujuk Hasan untuk pulang menemui ibunya. Tapi Hasan cuma bilang dia sibuk. Lalu Nina pun bilang, aku gak mau kamu ngerasain penyesalan yang aku rasain saat ini. Dan akhirnya Hasan pun mau untuk pulang kampung. Singkat cerita, mereka sampai di rumah ibunya Hasan. Terlihat ibunya Hasan memegang pisau sambil bicara sendiri. Saat mau ke kamar, Rian membuka pintu yang terkunci, tapi ibu melarangnya. Rian pun melihat keluar jendela dan melihat perempuan misterius memandangi rumah mereka. Lalu mereka semua pun mengeceknya. Hasan tidak bisa tidur dan dia pun pergi ke kamar ibunya dan dia dinyanyikan Nina Bobo oleh ibunya. Ye nangis tak rela. Pagi hari, mereka sarapan. Hasan bilang ke ibunya, dia mau membawanya ke Jakarta, tapi sang ibu menolaknya karena dia tidak bisa meninggalkan rumah ini. Lalu Nina pun bilang, ini untuk kepentingan karirnya. Dan ibu bertanya ke Hasan, memang apa pekerjaannya? Dan Nina pun bilang, psikolog anak bun. Lalu si ibu pun tertawa mendengar hal itu. Scene beralih ke Rian yang sedang menggambar. Tiba-tiba bola takraw menggelinding ke depannya. Dia pun mengecek ruangan tersebut dan malam hari, mereka pun makan bersama dan mereka pun sempat ketakutan melihat ibu yang kumat. Keesokan paginya, Nina pun melihat ibu yang memegang pisau dan si ibu pun sempat mengeset tangannya, tapi untung Nina berhasil merebut pisaunya. Nina pun mengobati lukanya ibu dan membeli persediaan obat untuk ibu. Sesampainya di warung, dia pun membeli obat dan si penjaga warung bilang, pernah kejadian anak hilang, ibunya sampai stres. Dia juga bilang dia bisa menangani hal-hal tersebut dan ilmunya lebih laku dari warungnya. Rian pun sempat hilang, lalu Nina melihat Narsih dan dia pun mengikutinya. Sampai di sana, dia pun masuk ke rumah tersebut dan melihat foto seorang anak laki-laki yang merupakan anaknya si ibu yang gila tersebut. Malam hari, Nina pun mengalami suasana yang mencekam. Dia pun melihat jendela dan melihat seorang anak berdiri, lalu dia pun mendekatinya dan Nina bilang, di koran disebutkan Dimas Rangga, yakni anak dari ibu yang suka berdiri di depan rumahnya. Scene beralih, Tasha keluar rumah untuk selfie-selfie, lalu terlihat malam hari. Pak Ustadz penjaga warung pun datang dan meruqyah ibunya Hasan. Ibunya pun bilang, Ari Kiba, sambil menggambar sebuah pohon dan tulisan arah kiblat. Paginya Nina pun kaget bukan main melihat ibunya yang sudah mati. Melihat semua yang sudah terjadi, Nina pun penasaran dan mencari tahu apa yang terjadi. Dia pun melihat ada anak laki-laki lain di foto masa lalu Hasan.
Dia pun juga ingat kata-kata ibunya Hasan yang bilang arah kiblat dan gambar pohon tersebut. Dia pun menggali tanah di pohon tersebut dan dia pun kaget melihat ada tengkorak mayat di sana. Setelah itu Hasan pun datang dan dia menceritakan masa lalunya, yakni Dimas Rangga yang hampir tiap hari dia main ke rumahnya dan Hasan menganggapnya seperti saudara karena Hasan dulu orangnya keras, dia tidak mau kalah demi menyenangkan bundanya. Saat itu dia sedang adu gambar sama Dimas sampai mereka bertengkar. Hasan pun sampai nubles Dimas pakai pisau. Ibunya pun menguburnya dan pura-pura memberitahu ibunya Dimas yang gila tadi bahwa anaknya hilang. Hasan juga membunuh ibunya karena takut rahasianya bocor ke orang lain. Nina pun pulang dalam keadaan sedih. Setelah itu Hasan memukul Nina. Meskipun dia psikopat, dia tak tega melihatnya. Dia pun sempat melihat keadaan Nina lalu Nina pun segera mengambil kunci dan segera membawa anak-anaknya pergi dari situ. Tapi karena ada yang ketinggalan, dia pun harus masuk ke rumah. Tapi Hasan mencekiknya. Tiba-tiba Kita ke makam ayah nggak? tamat. Kesimpulan yang bisa gue dapat dari film ini adalah kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Jadilah pemberani, jangan jadi pengecut yang lari dari masalah. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time.